Hai teman-teman Grammars, kembali lagi di channel ini. Channel yang selalu membahas mengenai buku-buku terbaru dan yang pastinya itu cocok banget untuk dibaca oleh anak-anak muda yang ada di Gorontalo dan juga anak-anak muda yang ada di Indonesia. Khusus untuk kali ini, di edisi di bulan Februari 2024, kita menayangkan 7 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan review buku. Buku ini temanya macam-macam dan sekarang saya akan bacakan judulnya. Buku pertama yang akan direview adalah Laut Bercerita, kemudian buku Friendzone, Luka Cita, 1 cm Between You and Me, Home Sweet Loan, Harga Sebuah Percaya, dan yang paling teman-teman kenal, Dilan 1990. 7 buku tersebut akan direview oleh teman-teman dari Universitas Negeri Gorontalo dan pastinya channel ini tuh cocok banget untuk ditonton oleh teman-teman sekalian karena mereka akan melakukan review kenapa mereka suka dengan buku ini, apa keunggulan dari buku ini, dan tentunya kekurangan dari buku ini, serta rating yang mereka berikan kepada teman-teman sekalian nih. Kira-kira buku ini ratingnya sekian, cocok nggak sih buat dibaca sama teman-teman? Dan juga hal-hal yang menarik yang ada di dalam buku tersebut, mulai dari quotes-nya, kemudian tokohnya, dan juga sedikit spoiler atau kita bisa bilang spill the tea yang ada di dalam buku tersebut. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Silakan di subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar supaya nanti kedepannya kita bakalan lihat nih kira-kira buku apa lagi nih yang bakalan kita diskusikan untuk bulan Maret di 2024. Jangan lupa untuk ditonton berikutnya sampai habis. Terima kasih. Buku Laut Bercerita. Dan untuk buku ini ditulis oleh Leila S. Kodari. Untuk harga sendiri bisa dicek di Gorontalo, harga 135.000, dan untuk halamannya itu kurang lebih ada 379 halaman. Durasi untuk menghabiskan buku ini sekitar 1 minggu. Lagi baca buku yang berjudul Friendzone, Lempar Kode Sembunyi Hati, autornya itu Almira. Ini halamannya 300 halaman, terus harganya 69.000 kalau di Pulau Jawa. Kayaknya kalau di luar Pulau Jawa itu sekitaran 90-an sampai 100. Terus durasi yang aku baca selama baca buku ini tuh 1,5 hari. Aku lagi baca buku Luka Cita. Ini kebetulan buku keduanya dari Kak Valeri Fatkar yang aku punya dan aku baca. Kalau untuk range harganya itu di Pulau Jawa sekitaran 125.000. Aku beli di Gramedia Gorontalo itu tahun lalu 160 ribuan. Untuk halamannya sekitar 430 halaman. Kurang lebih seminggu. Jadi buku yang paling terakhir saya baca itu judulnya 1 cm Between You and Me. Ini penulisnya itu adalah Kim Eun-ju dari Korea Selatan. Jadi buku ini adalah buku terjemahan. Kemarin saya belinya itu kalau nggak salah ingat di toko Oren gitu. Terus harganya yang pasti harga pastinya saya lupa berapa, tapi kira-kira nggak sampai 150 ribuan gitu. Dan bukunya tuh punya 316 halaman. Saking excitednya saya pengen baca, jadi cuma 2 hari butuh buat nyelesain buku itu. Novel terakhir yang saya baca itu Home Sweet Loan dari Almira Bastari. Novel ini halamannya sekitar 309 halaman dan harganya itu di bawah 120.000. Durasi baca novel ini sekitar 2 hari. Buku dari Terelie dengan judul Harga Sebuah Percaya. Novel Terelie ini berjumlah 295 halaman. Jika teman-teman ingin membeli novel ini di area Pulau Jawa, bisa didapatkan dengan harga 71.000 saja. Tapi untuk teman-teman yang berdomisili di Gorontalo, kita bisa mendapatkannya di Gramedia dengan harga sekitar 90-an ribu. Tenang kok, tidak sampai 100.000. Karena waktu itu saya cukup tidak tertarik baca novel, jadi sebenarnya durasi yang saya habiskan untuk membaca Harga Sebuah Percaya ini kurang lebih sekitar 6 bulanan. Karena pada saat itu novel Harga Sebuah Percaya ini berlakon sebagai novel yang membuat saya jatuh cinta kembali untuk membaca novel. Jadi saya butuh waktu sekitar 6 bulanan untuk bisa menghabiskan novel dengan 290 halaman ini. Buku yang terakhir saya baca adalah Dilan 1990 yang dituliskan oleh Pidi Baik.
Halaman dari novel ini yaitu 348 dan bisa dibeli dengan harga 62 ribuan di toko Oren. Durasi untuk membaca novel ini sekitar semingguan. Jadi novel ini bertutur tentang kisah keluarga kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, dan sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tidak akan luntur. Jadi buku ini itu bercerita tentang 4 orang sahabat. Terus salah satu dari mereka itu yaitu namanya Dira. Dia itu menyimpan perasaan sama salah satu seorang sahabatnya selama 7 tahun. Nah, sahabat laki-lakinya ini dia itu memberikan kode-kode yang gimana ya, susah gitu ditebak antara dia ini suka sama Dira atau tidak gitu. Jadi tarik ulur seperti itu. Nah, terus di tengah-tengah cerita itu ada yang bikin penasaran. Jadi Dira itu bilang kalau siapapun nanti yang jadi suaminya, dia bakal memberitahukan rahasia yang dia punya kepada cowok itu. Jadi menurut aku itu sih yang bikin penasaran gimana kelanjutannya mereka. Apakah nanti bakal jadian, apakah ini cowok mempunyai perasaan yang sama-sama Dira atau enggak. Karena ini tuh genrenya fokusnya nggak cuma di in a romantic way, tapi dia juga slice of life. Dia nyeritain tentang trauma, tentang keluarga, tentang gimana sih orang itu buat ngegapai cita-citanya. Jadi sebenarnya dalam buku ini itu ada kayak essay gitu, jadi nggak semuanya cerita full. Nggak semuanya full cerita dalam satu buku itu. Jadi kayak cuman pendapat-pendapat dari sang penulis tentang apa itu cinta in romantic way yang seharusnya gitu. Jadi penulis itu memberikan pendapat dan juga mengajak untuk pembacanya itu untuk lebih memandang cinta itu lebih dalam lagi gitu. Cerita tentang novel ini ya. Jadi novel ini menceritakan 4 orang yang udah sahabatan dari SMA dan mereka juga pas kerja itu satu kantor. Jadi persahabatannya mereka itu terus berlanjut sampai di umur mereka itu udah di akhir kepala 2. Ini ada yang namanya Kamamia, terus ada Kaluna, ada Tanisha, sama ada Danan. Jadi mereka itu punya mimpi untuk bisa beli rumah, tapi bukan cuman rumah yang konsepnya bangunan, tidak, tapi rumah yang betul-betul bisa jadi tempat pulang mereka. Dan itu saat mereka mengejar mimpi ada banyak sekali hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Novel Harga Sebuah Percaya ini merupakan salah satu karya Terelie yang lagi-lagi mengangkat tentang cinta. Namun khusus tentang cinta ini, Terelie mengangkat dan juga mengemas cerita yang berbeda. Harga Sebuah Percaya berkisah tentang tokoh bernama Jim yang ditinggalkan oleh seorang kekasihnya bernama Naila. Akibat kematian dari kekasihnya itu, Jim menjadi sangat putus asa dan hampir saja mengakhiri diri. Padahal karirnya sebagai seorang penggesek biola sedang hangat-hangatnya. Singkatnya, Jim jatuh cinta pada Naila, seorang putri dari negeri Baduin. Naila rela bunuh diri karena tidak rela untuk dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Nah, dalam novel Terelie ini, dia mengangkat karakter Jim dengan penuh kebijaksanaan. Dari kesedihan tersebut, Jim berhasil berevolusi menjadi pria yang sangat kuat karena ia mampu berdamai dengan kesedihan dan juga patah hatinya selama bertahun-tahun. Novel ini menceritakan tentang kisah remaja Dylan dan Milea pada tahun 1990. Dylan jatuh cinta pada Milea, siswa pindahan dari Jakarta. Nah, Dylan ini mendekati Milea dengan cara yang sangat unik. Pada akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Namun hubungan mereka tidak berjalan selalu mulus karena Milea sudah punya pacar di Jakarta. Cara-cara yang unik Dylan untuk mendekati Milea yaitu seperti hal-hal receh yang dilakukan kepada Milea sehingga Milea terbawa perasaan kepada Dylan. Jadi untuk penulisan tokoh di dalam novel ini ada begitu banyak tokoh
Tokoh yang pertama itu adalah tokoh utama yang bernama Biru Laut, dan Biru Laut ini adalah mahasiswa jurusan sastra bahasa Inggris di Universitas Gajah Mada. Dan pada alur buku ini membawa Biru Laut mengenal teman-teman yang lainnya. Dan untuk tokoh kesukaan saya itu adalah tokoh Kinan, di mana tokoh Kinan ini dijelaskan sebagai seorang perempuan yang cerdas, yang kritis, dan idealis. Kalau aku sendiri, aku lebih suka sama tokoh Ransi. Soalnya menurut aku Ransi itu dari kelihatannya mempunyai karakter dan sifat yang cuek, pendiam, terus gengsian, dan kayak misterius gitu. Ternyata dia itu punya sisi yang berprinsip, care, tapi dia tidak menunjukkan care-nya itu. Terus dia orangnya lebih mengedepankan action daripada kata-kata. Menurut aku dia cowok yang paling green flag sih di buku ini. Tokoh utamanya of course si Jafir sama si Utara. Kalau aku suka Jafir sama Utara karena kalau si Jafir itu kan tipikal orang yang keras dan sangat angkuh sama pribadinya dia. Cuma di balik keangkuhannya dia tuh dia tipikal orang yang sebenarnya tuh dia selembut itu. Cuma karena mungkin ada luka dari kehidupannya dia sebelumnya sampai kenapa sifatnya karakter itu ngebentuk dia yang sekarang gitu. Dia tipikal orang yang kalau di kehidupan sehari-hari tuh dia nggak bakalan nanya gue nggak mau tahu lu bisa atau enggak, tapi gue yakin lu itu mampu gitu. Kalau si Utara itu karena dia basicnya awalnya tuh kan atlet catur, jadi dia keluar dari apa yang selama ini dia udah tanam dari kecil. Nah, waktu dia masuk ke perusahaan yang kebetulan dipimpin sama Jafir, dia bener-bener ngegali potensinya dia dari awal, yang awalnya dia nggak bisa sampai dia bisa dan survive di situ. Jadi dalam buku ini itu ada beberapa tokoh, tapi ada 2 tokoh unik yang menarik perhatian saya, yaitu Beruang Coklat dan juga Beruang Putih. Tapi Beruang Coklat itu adalah karakter yang paling saya sukai, karena dilihat dari sisi sudut pandang Beruang Putih, which is cewek, Beruang Coklat itu kayak ngelakuin sesuatu yang bisa buat kita kayak, oh nanti kita pengen pasangan masa depan kita nanti kayak gitu. Tokoh yang paling saya suka itu karakter Danan. Jadi Danan itu tipe orang yang sangat-sangat mencintai dirinya sendiri. Contohnya nih, dia kalau dipuji orang, dia bakalan nerima pujian itu tanpa dibalikin ke orang yang memuji itu. Kan biasanya nih ya, kalau misalnya kita dipuji, kita balik muji nih. Dia enggak, Danan itu selalu merasa bahwa dia berhak untuk menerima pujian orang lain terhadap dirinya. Meskipun Harga Sebuah Percaya mengangkat tentang kisah Jim, tapi saya punya salah satu tokoh favorit lainnya, yaitu Laksamana Ramirez. Bagi saya, Laksamana Ramirez ini menjadi salah satu tokoh panutan Jim dalam novel Harga Sebuah Percaya. Tentunya yang paling saya suka yaitu pemeran utama, yaitu Dilan, karena Dilan sangat pintar merangkai kata-kata yang sangat indah. Jadi untuk part-part yang spesial yang ada di novel ini, sedikit saya bercerita mengenai novel ini. Jadi novel ini terangkat dari kisah sejarah kelam negara Republik Indonesia, di mana novel ini berlatar mengenai pergerakan dari mahasiswa pada tahun 1998, di mana para mahasiswa ini mereka ini diculik, dan sampai kini beberapa di antara mahasiswa itu tidak diketahui lagi di mana keberadaan mereka. Part yang paling spesial menurut aku di bagian Dira memberitahukan rahasia hidupnya sama cowok yang dia friendzonin ini. Part yang paling aku suka ini sebenarnya spoiler ya, cuma aku suka banget pas kayak ternyata si Jafir ini ada penyakit yang akhirnya ngebuka pandangan orang lain kenapa dia sekeras itu. Jadi ada bagian chapter dari buku ini itu
judulnya Akhir Kebohongan dari Kalimat Kita Putus. Intinya dalam chapter ini penulis memberitahu kita bahwa dengan menggunakan kata kebohongan untuk menguji apakah orang itu cinta sama kita atau enggak, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Sebenarnya bukan part yang paling suka ya, tapi part yang paling berkesan adalah itu bunyinya di babnya sabar, bunyinya sabar itu nggak ada batasnya. Tapi kalau misalnya kita nggak nemu solusi dari hal yang bikin kita stuck atau hal yang bikin kita mumet, kita boleh putar balik walaupun hal itu udah kita kejar dari jauh-jauh. Jadi kita nggak boleh diam di satu tempat, walaupun itu benar-benar yang udah kita impikan, kita boleh cari jalan lain dari situ. Part yang paling saya sukai dari novel Harga Sebuah Percaya adalah part saat Jim bertualang di atas kapal pedang langit yang dinahkodai oleh Laksamana Ramirez. Di sini kita bisa melihat bagaimana Jim bertumbuh dan juga berevolusi menjadi satu pribadi yang sangat tangguh. Ketika dia memutuskan pertama kali ingin menaiki kapal pedang langit dan menjadi awak kapal selama bertahun-tahun, disitulah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kesedihan mampu merubah Jim menjadi sosok yang lebih kuat. Bagaimana dia berhasil melawan perompak di lautan, bagaimana dia berhasil mengatasi segala masalah yang terjadi di atas kapal, sampai bagaimana dia berhasil untuk singgah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya. Kita bisa melihat bagaimana keindahan cerita dan juga bagian dari cerita dalam novel Harga Sebuah Percaya ketika Jim mengendarai kapal pedang langit. Part yang paling spesial di novel ini yaitu perjuangan Dylan dan Milea. Kisah cinta Dylan dan Milea melewati beberapa rintangan dan perjuangan seperti konflik dengan teman-teman dan juga tantangan dari lingkungan sekitar. Bagian di mana mereka melewati perjuangan dan rintangan tersebut mungkin menjadi momen yang sangat spesial dan emosional. Jadi untuk pesan moral yang terdapat di dalam novel ini dia digambarkan mengenai seorang mahasiswa yang idealis, dan di mana nilai-nilai idealis ini perlu untuk kita jaga sampai dengan saat ini. Karena di dalam novel ini disebutkan bagaimana sekelompok mahasiswa ini menginginkan bagaimana terbentuknya negara Indonesia baru, di mana negara yang demokratis, negara yang mampu untuk menampung aspirasi dari rakyat negaranya itu sendiri. Pesan moral dari sini kan Dira ini lama single gitu. Terus lingkungan sekitarnya itu kayak menyuruh Dira itu untuk cepat-cepat menikah. Jadi pesan moral aku menikah itu bukan karena usia, tapi gimana kita mempersiapkan finansial, terus emosional. Pokoknya menikah itu harus mempersiapkan segalanya gitu, supaya terus ini satu lagi sama mencari suami itu bukan karena kita udah waktunya menikah gitu. Bukan hanya yang mapan, yang punya banyak uang, tapi gimana kita bisa bertukar cerita, nyaman, dan saling nyaman gitu dalam bertukar pandangan dan sudut pandang gitu. Tidak hanya mengedepankan fisik dan juga finansial seseorang itu aja. Percaya aja dulu sama diri sendiri, nggak usah mikirin orang lain percaya sama diri lu atau enggak gitu. Kalau misalnya bukan lu yang percaya sama, bukan lu yang yakin sama diri lu sendiri, terus siapa lagi? Jadi pesan moral yang saya dapat setelah membaca buku ini itu bagaimana kita seharusnya memaknai cinta itu sesuai dengan eksistensi dari cinta itu sendiri. Nggak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Nanti arti dari cinta itu ya bukan cinta lagi gitu. Pesan moral banyak sekali ya. Salah satunya adalah kita boleh bermimpi, kita boleh punya target, kita boleh punya plan untuk masa depan, tapi kadang kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, yang gak sesuai sama realita atau apa yang kita impikan gitu. Jadi untuk belajar ikhlas adalah salah satu hal yang gak boleh kita lupain ketika kita berusaha untuk menggapai mimpi kita. Pesan moral yang saya dapatkan ketika saya membaca novel Harga Sebuah Percaya adalah
kita sebenarnya ketika menghadapi kesedihan atau patah hati, kita tidak boleh mudah berputus asa. Sebaiknya kesedihan itu adalah titik balik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baru lagi dan menjadi pribadi yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Pesan moral yang bisa saya ambil dari novel ini yaitu bisa mengendalikan emosi. Dylan dikenal sebagai sosok yang suka berkelahi dan tidak bisa mengontrol emosi. Setelah mengenal Milea, Dylan bisa sabar dan menjadi sosok yang bijaksana. Terdapat pada Kinan yang mengatakan kepada Biru Laut di tengah-tengah perjuangan mereka melawan rezim kejam Orde Baru. Di sini Biru Laut sedikit kendor semangat, tetapi Kinan ini mengingatkan bahwa setiap langkahmu, setiap langkah kita, apakah terlihat atau tidak terlihat, apakah terasa atau tidak terasa, adalah sebuah kontribusi. Quotes yang pertama itu dia mengutip dari Sujiwo Tejo yang berbunyi gini, menikah itu nasib, mencinta itu takdir, kau bisa berencana menikahi siapa saja, tapi tak dapat merencanakan cintamu untuk siapa. Terus yang kedua, single isn't a status, it's a word that describes a person who is strong enough to live and enjoy life without depending on others. Okay. Karena menurut aku quotes yang single isn't status itu kayak menggambarkan seseorang itu single itu bukan hanya status doang gitu, tapi mendeskripsikan seseorang kalau single itu menikmati hidup dan tidak bergantung pada orang lain gitu. If you love someone, let them free. Kayak apa yang Jafir bilang. Kalau misalnya lu sayang sama orang itu, biarin aja mereka ngejalanin apa yang mereka suka tanpa harus dikekang. Jadi ada salah satu quotes dari buku ini yang paling saya suka, bunyinya gini, jika kita hanya tertawa di hari-hari yang sempurna, maka selama kehidupan kita tidak akan memiliki banyak hari yang terisi dengan suara tawa. Ya, quote-nya adalah sabar yang tadi. Jadi bunyinya adalah sabar gak ada batasnya, tapi kalau ketika kita sudah tidak menemukan solusi, kita boleh putar balik. Salah satu quotes yang menurut saya sangat menggambarkan judul novel ini dan membuat saya terngiang-ngiang, apalagi jika teman-teman berada dalam fase patah hati. Kita bisa lihat di halaman 31 dari novel ini, Terelie mengatakan, adalah kebodohan terbesar di dunia ini jika kau harus membunuh dirimu sendiri saat kekasihmu pergi. Entah itu membunuh dalam arti sebenarnya atau dalam arti yang bukan sebenarnya. Ada dua quotes yang saya ingat dari novel tersebut. Yang pertama yaitu, cinta itu indah. Jika bagimu tidak, mungkin kamu salah pasangan. Yang kedua, perpisahan adalah upacara untuk merayakan hari-hari penuh rindu. Jadi untuk buku Laut Bercerita ini, untuk rating itu bisa saya memberi rating 1000/100. 5 dari 5. 5 dari 5. Setelah membaca buku ini, pastinya ada hal-hal yang nggak sempurna gitu pastinya. Itu menurut pandangan saya. Jadi saya cuma pengen kasih rating 4,7/5. Jadi rating novel ini aku kasih 8,9 dari 10. Kalau menurut saya pribadi, rating untuk Harga Sebuah Percaya bisa diberikan nilai 8/10. Rating buat buku ini 8,9/10. Untuk keunggulan dan kekurangan terdapat novel ini, sebenarnya melalui novel ini kita dapat belajar mengenai sejarah dari bangsa Indonesia. Terlebih, walaupun novel ini hanya novel fiksi, sejarah bangsa Indonesia. Walaupun novel ini merupakan novel fiksi yang diangkat dari perjuangan pergerakan mahasiswa 98, tetapi melalui novel ini kita jadi mengetahui bagaimana kejamnya rezim Orde Baru masa itu, di mana memburu mahasiswa-mahasiswa yang kritis, mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan ketidakberdayaan mereka, ketidakadilan di negeri ini.
Dan untuk kekurangan itu sendiri sebenarnya bagi saya itu bukan merupakan kekurangan, tetapi bagi pembaca novel ini, karena novel ini alurnya maju mundur, ada di beberapa bab di sini yang diangkat, yang dituliskan dengan maju mundur. Jadi untuk kekurangan itu sendiri kita akan mendapati kekurangan karena ketidakdetailan kita di dalam membaca buku ini. Karena buku ini terdapat petunjuk-petunjuk, yaitu mengenai tahun-tahun. Terlebih di dalam novel ini dituliskan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dari Biru Laut sebagai penutur dan dari Asmara Jati, adik dari Biru Laut, di mana menggambarkan mengenai kehilangan sosok keluarga, sosok kakak yang entah sampai kini tidak lagi ditemukan. Kalau keunggulannya menurut aku ceritanya itu detail dan tidak ada yang terlewat gitu. Jadi semua dijelaskan secara mendetail. Kalau kekurangannya menurut aku dari ini sih, dari desainnya kurang berwarna aja dan hidup gitu. Keunggulannya banyak banget sih yang bisa diambil dari sini, karena dia fokusnya bukan cuma in a romantic way, tapi dia slice of life yang tadi kayak aku bilang gitu. Itu keunggulannya banyak banget sih. Banyak banget yang bisa diambil dari sini tuh sebenarnya. Kekurangannya cepet sold out. Untuk Kelebihannya sendiri banyak ilustrasinya gitu. Saat membaca buku ini kita banyak disuguhkan dengan experience kayak nantinya ada beberapa bagian dari buku ini itu disuruh melipat beberapa bagian supaya kita bisa lebih terasa lagi gitu experience-nya. Keunggulan, ini banyak sekali keunggulan ya teman-teman. Salah satunya adalah ketika kita baca novel ini, kita merasa bukan orang lain yang ada di dalam novel ini, tapi diri kita sendiri, karena relate banget sama kehidupan kita. Jadi novel ini emang betul-betul realita yang ada di kehidupan kita. Kita gak baca Kamamiya, Kaluna, Danan, tapi ya diri kita sendiri. Jadi penulisnya berhasil bawa kita di dalam ceritanya. Kekurangannya, kenapa aku kasih 8,9 ya, karena ini kebanyakan dialog teks menurut aku. Jadi untuk novel yang aku lebih suka novel yang banyak narasinya gitu. Jadi kalau ketika kita baca narasi itu bakalan dapat feel-nya. Tapi kalau untuk dialog teksnya itu yang kebanyakan kita agak gimana ya, agak kurang gitu menurut aku. Keunggulan dari buku ini ceritanya santai dan ringan sehingga para pembaca tidak butuh waktu lama untuk membaca novel ini. Kalau kekurangan ini, cerita akhirnya tidak jelas dan digantung. Nah, bagaimana teman-teman Grammers setelah melihat 7 review dari 7 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo? Seperti yang teman-teman tahu, mereka itu berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Ada yang bidang ilmu dari sastra Indonesia, ada yang dari ilmu komunikasi, dan juga ada yang dari teknik informatika. Kita akan memutuskan yang namanya mitos di sini, mematahkan mitos bahwa yang baca novel itu biasanya anak-anak ilmu sosial. Gak seperti itu ya teman-teman, karena bagi saya membaca itu adalah sebuah ekspresi kebebasan dan juga merupakan kebebasan dari teman-teman itu untuk menilai bahwa ini loh buku yang saya suka dan ini yang saya tidak suka. Dan ini bisa menumbuhkan pikiran-pikiran yang kritis dari teman-teman sendiri. Kira-kira kenapa sih saya menyukai buku ini? Kenapa saya tidak menyukai buku ini? Hal ini bisa teman-teman diskusikan dan juga dibahas dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, untuk kedepannya teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom di bawah ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya kritik, saran, ataupun memberikan mungkin rekomendasi. Kira-kira teman-teman Grammers ini cocoknya angkat buku apa nih untuk edisi Maret 2024? Silakan teman-teman Grammers berikan pikiran-pikiran kritisnya teman-teman kepada kami dari tim Grammers di sini. Salam literasi.